warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Heraika Maharani dari Program Studi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang globalisasi dan pengembangan sumber daya manusia pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Pada bagian bab 1 latar belakang, globalisasi telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menghapus batas-batas geografis sehingga interaksi antar negara semakin intensif. Kondisi ini menuntut setiap negara untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu bersaing dalam pasar global. Nah, pengertian dampak globalisasi terhadap pengembangan sumber daya manusia adalah fenomena yang membawa keterhubungan antar bangsa tanpa batas, sehingga setiap negara dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu bersaing. Dalam konteks ini, globalisasi tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menuntut adanya peningkatan kapasitas manusia sebagai penggerak utama pembangunan. Dampak globalisasi terhadap pengembangan sumber daya manusia terlihat dari meningkatnya kebutuhan dan keterampilan baru yang relevan dengan perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak lagi cukup hanya berfokus pada keterampilan tradisional, tetapi juga harus diarahkan pada penguasaan teknologi modern agar mampu beradaptasi dengan dinamika global. Secara keseluruhan, globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dampak tersebut mencakup tuntutan penguasaan teknologi, perubahan perilaku belajar, kebutuhan reformasi pendidikan, serta pentingnya strategi organisasi yang selaras dengan pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia di era globalisasi harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek teknis, global, dan moral agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing global. Ada beberapa instansi atau tokoh yang terlibat. Yang pertama, pemerintah. Nah, pemerintah merupakan aktor utama dalam pengembangan sumber daya manusia karena memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, regulasi, dan program pembangunan manusia melalui kebijakan pendidikan, pelatihan, serta penyediaan fasilitas teknologi. Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada lembaga pendidik, baik formal maupun non-formal, menjadi aktor penting dalam membentukkan kompetensi dasar sumber daya manusia. Sekolah dan perguruan tinggi berperan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang sesuai dengan kebutuhan global. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan etika kerja. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja internasional. Selain lembaga pendidikan, dunia usaha atau sektor industri juga memiliki peran besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Perusahaan dituntut untuk memberikan pelatihan, mentoring, dan kesempatan pengembangan karir bagi karyawan agar mereka mampu menghadapi tantangan global. Selanjutnya ada organisasi internasional seperti World Economic Forum atau WEF, UNESCO, dan International Labour Organization atau ILO. Nah, peran pemimpin organisasi atau manajer sumber daya manusia juga sangat krusial dalam era globalisasi. Mereka bertindak sebagai agen perubahan yang memastikan karyawan mampu beradaptasi dengan teknologi digital dan budaya kerja global. Proses pengembangan sumber daya manusia paling relevan dilakukan dalam organisasi modern. Pengembangan sumber daya manusia relevan dilakukan manajemen kinerja, diversitas, dan pengembangan karir. Ada juga dalam era globalisasi, pengembangan juga relevan dilakukan melalui manajerial sumber daya manusia berbasis strategi global, penelitian yang menekankan pentingnya rekrut global, pelatihan berbasis teknologi, manajemen kerja adaptif, serta strategi retensi karyawan. Secara keseluruhan, proses pengembangan sumber daya manusia paling relevan dilakukan di berbagai arena, seperti pendidikan, perusahaan, pemerintah, organisasi global, kebijakan manajemen, masyarakat berbasis budaya, serta penelitian dan pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, bahkan sebelum individu memasuki dunia kerja. Pendidikan dasar dan menengah menjadi tahap awal yang krusial dalam membentuk kompetensi dasar seperti literasi, numerasi, serta keterampilan berpikir kritis.
Pengembangan sumber daya manusia menjadi penting dalam menghadapi globalisasi karena menentukan kemampuan bangsa untuk beradaptasi, berinovasi, dan bersaing. Sumber daya manusia yang unggul akan memperkuat produktivitas, mempertahankan identitas budaya, dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara holistik dan mencakup aspek teknis, akademis, moral, dan spiritual agar mampu menjawab tantangan globalisasi dan peningkatan daya saing. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Heraika Maharani mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.